Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terimalah segala pujian, hormat kami. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Melingkupi kami, membuka mata hati kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh hadir bersama-sama, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang kusembah. Terima kasih Tuhan, aku serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengambil alih setiap roh jiwa. Engkau sendiri yang berbicara dan sampaikan keinginan firman-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu boleh pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang menuntun kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa, ada masalah? Banyak. Banyak ya Bapak Ibu ya. Wah, ini memang tahun 2024 ini, ya tanpa terasa saya juga mengucap syukur. Pak Trisno selalu juga beberapa bulan itu selalu mengundang untuk sharing firman Bapak Ibu di tempat ini. Saya berharap firman yang saya sharing ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas undangannya selalu. Tahun ini Bapak Ibu memang luar biasa dan agak unik dan agak panas ya. Karena kita Februari kemarin baru Pilpres ya. Betul ya. Ini belum selesai Bapak Ibu sampai nanti tanggal 20 Oktober ya. Ini masih panjang di ceritanya. Nah, 2 minggu 3 minggu yang lalu ribut kan, harga beras naik. Ini yang jadi masalah nih buat ibu-ibu nih ya. Harga beras naik, harga eceran tertingginya tadinya 11.900, sekarang jadi 13.900. Dengan berbagai polemik bahwa itu ada bansos lah apa semuanya ya. Udah, tetapi Bapak Ibu sadarin nggak bahwa selama 2023 saya kalau nggak salah juga sempat melayani di sini ya Pak Trisno ya, sempat melayani juga. Dan juga waktu saya tanya ada masalah nggak? Banyak. 2023 banyak masalahnya. 2024 bukan tahun yang mudah Bapak Ibu. Bukan tahun yang mudah. Belum lagi 2025. Ya, kalau ini 2023 di sini kita udah lewat 2023 di sini. Kita udah masuk tanpa terasa ini udah bulan Maret. Ya, udah naik. Ini 2024 sepanjang perjalanan ini. Tetapi apakah di dalam 2024 nanti kita tetap ada di atas atau kita ada di bawah? Atau kita tadinya di atas 2024, ternyata bulan Mei kita turun lagi. Kemudian jalan lagi, nanti naik lagi. Ini saya bukan orang gila ya Bapak Ibu ya, jadi ini kasih contoh aja bahwa kadang-kadang begitu sepanjang tahun itu. Nah, di awal Januari Pak Trisno ngirim WA kepada saya untuk sharing firman, sebetulnya itu tanggal 10 Maret, betul ya Pak Trisno ya. Nah, tapi itulah tuntunan Tuhan, bahwa ternyata akhir Februari itu Pak Trisno ngabarin lagi, Pak maaf, bisa nggak di reschedule, karena ternyata ada hamba Tuhan yang sudah janji dan confirm tanggal 10. Lah, saya itu belum berani mengkomunikasikan ke Pak Trisno karena saya juga lagi diundang ke Papua, Merauke. Perjalanannya itu 7 jam. Jadi sama, kalau saya ke Tokyo berangkatnya malam sampai situ pagi. Nah, itu juga gitu, transit di Makassar, transit di Jayapura, transit lagi di Jayapura, kemudian saya ke Merauke. Pada saat saya ke Merauke itu, saya orangnya sudah ngomong sama saya yang ngundang, Pak kira-kira Bapak 1 mingguan loh. Waduh, kalau 1 minggu ini
Berarti nggak keburu saya melayani tanggal 10. Tetapi itu waktunya Tuhan. Tuhan udah ngatur semuanya. Saya waktu Pak Trisno sampaikan, baru saya sampaikan, Pak, kelihatannya memang saya juga nggak bisa pas tanggal 10. Ya udah, kita reschedule. Puji Tuhan hari ini saya bisa hadir, sehat bersama mantan pacar saya nih di depan. Ya, bersyukur semuanya. Ya, nah pada saat itu Pak Trisno membagikan ke WA yang diberikan judul tahun ini adalah The Year of God's Providence. Ya, tema tahunan gereja ini. Ini berlaku, the year 2024 adalah tahun dari God's Providence. Akhirnya Tuhan itu kok berbicara waktu Pak Trisno nyampaikan God's Providence. Wah, ini dahsyat. Saya akhirnya cari, slide berikutnya mungkin ya. Saya akhirnya cari, apa sih kata dari providence itu? Providence, saya cari di Merriam-Webster, providence definition dan meaning, itu artinya, providence itu divine guidance. Divine guidance, divine adalah ilahi, guidance itu petunjuk atau tuntunan. Ya, jadi tuntunan ilahi. Kalau disebutkan lagi bahwa ini the year of God's providence, berarti ini double portion loh. Betul ya, Pak? Ya. Ini tuntunan ilahi. Providence is divine guidance or care. Apa? Care itu pemeliharaan baik Tuhan. Bukan pemeliharaan Tuhan baik, karena pemeliharaan Tuhan selalu baik. Amin. Tetapi ini pemeliharaan baik Tuhan. Tuhan kita tuh dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Kok tenang-tenang aja nih Bapak Ibu. Ya, jadi saya cek ini, waduh, luar biasa. Bahkan di salah satunya yang sering digunakan di capitalize itu guiding human destiny. Jadi kalau dari tahun 2023 kita sudah lewati 2023, bersyukur kita semuanya sehat. Ya, bersyukur kita tidak kekurangan apa-apa. Walaupun mungkin 1 hari 2 hari kita sempat puasa dan lain-lain, tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna. Kita masuk di tahun 2024, ya, guiding human destiny, mengarahkan tujuan hidup dari manusia. 2024 sebetulnya menurut saya tema ini bukan hanya sampai 2024, tetapi bahkan sampai kita di titik terakhir. Titik terakhir apa yang diinginkan oleh Tuhan? Titik terakhirnya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Ya, seberapa banyak jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan? Ya. Ini tujuan akhirnya di situ, bukan seberapa banyak kita bisa pakai pakaian, kita bisa mengumpulkan rumah, kita bisa mengumpulkan harta kita, bukan. Tetapi di surga nanti kita akan dicatat, ditanya, berapa jiwa yang kamu menangkan untuk Yesus? Ya, jadi ini luar biasa menurut saya tema tahunan dari gereja ini. Ya, saya mungkin percaya Pak Trisno pada saat menyampaikan ini juga sudah menjelaskan basicnya, dasarnya kenapa kok Tuhan memberikan satu visi kepada gembala di tempat ini dengan tema The Year of God's Providence. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat di dalam Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Yohanes 12 ayat 35-36 saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu,
selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Firman ini yang Tuhan sampaikan, ini adalah satu woro-woro. Satu woro-woro sebelum Tuhan itu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes 12 di perikop di atas ayat 20, Yesus itu memberitakan kematiannya. Dia udah woro-woro bahwa saya tidak lama lagi loh. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, bahwa saya tidak lama lagi ada di sini. Tetapi Tuhan tidak menyatakan secara jelas bahwa saya nih akan ini. Disebutkan di situ sebagai terang. Sebagai terang. Ini woro-woronya Tuhan. Ya, woro-woronya Tuhan bahwa dia sebentar lagi tidak bersama-sama ada bersama murid-murid, bersama orang-orang percaya. Ini ada dua konteks Bapak Ibu, kalau saya mempelajari, konteks yang pertama pada saat memang Yesus ada di situ, dan memang dia menyampaikan, tetapi konteks kita sekarang juga terang itu tinggal sebentar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita juga lagi menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, karena waktunya mepet, apa yang kita harus lakukan di situ? Makanya firman Tuhan di situ, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, kita ini sekarang yang ada di gereja ini, percaya kalau menjadi anak-anak terang? Amin? Percaya? Yang nggak percaya? Oh, nggak percaya Ibu? Oh, bukan, salah dengar kali ya. Ya, jadi kita ini orang-orang percaya. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita menjadi anak-anak percaya, anak-anak terang? Ya, masih ribut, masih suka hoax, ngirim hoax gitu? Enggak, Bapak Ibu. 2001 kami kembali pindah ke Surabaya karena saya membuka toko di Margomulyo. Nah, udah nggak tahan. Akhirnya istri saya ajak ke ibu rohani kami, ya, di salah satu gereja di Pelosok. Oleh gembala waktu itu waktu itu namanya Om Edi, sekarang almarhum ya. Akhirnya saya minta dibaptis karena saya udah nggak tahan sekali. Ini udah bergejolak terus semuanya. Nah, akhirnya saya dibaptis. Itu November ya, 2001. Saya akhirnya dibaptis dan saya serahkan iman saya kepada Yesus. November 2001. Dua kesaksian ini, waktu saya sakit, masih di rumah sakit, istri saya Widya ini akhirnya berdoa. Datang lagi ke ibu rohani. Oh, sebelum berdoa itu saya sampaikan. Karena begini, waktu saya di rumah sakit, itu saya ngelihat lagi satu sinar yang ditarik seperti menarik jalannya nelayan. Sinar emas, warnanya emas, bagus sekali. Itu menarik seperti nelayan narik jalan-jalannya. Saya ngomong sama Widya, saya bilang, coba doakan. Apa ini maksudnya? Widya datang ke gereja, ketemu sama ibu rohani saya, Ibu Lena namanya. Dia bilang, udah itu si Abraham itu nggak sakit apa-apa. Tuhan sudah sembuhkan. Itu pernyataan konfirmasi bahwa penyakitnya sudah ditarik oleh Tuhan. Berupa jala-jala. Jalanya itu ditarik. Jalanya besar sekali. Tapi ada sinar keemasan di situ. Setelah sore besok, dia bilang kamu udah sembuh. Puji Tuhan. Besokannya saya harus bisa keluar dan saya beristirahat di rumah. Jadi sinar ini Anda semuanya jangan entengkan loh. Terang itu ada dan nyata.
Apakah pada saat kita semua berada turun, sinar itu tidak? Enggak. Tuhan itu, sinar itu, terang itu akan tetap menuntun kita. Karena dia adalah Tuhan yang menuntun kita. Nah, selama kita sekarang ini di bumi, bagian kita adalah cuman percaya. Percaya lewat apa? Karena sinar itu, terang itu ada di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Ya, kan ada tuh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman yang kita baca itu merupakan pelita. Kalau pelita itu setiap hari kita baca juga kayak se-enter gitu kan. Kita turun, kita naik, kita menanjak, kita jalan di lembah, itu sinar itu tetap ada, menuntun kita. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, the year of God's providence ini terus terang bukan hanya untuk tahun ini aja. Untuk sepanjang kita hidup, pasti ada penyertaan Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu juga bekerja, ada waktu-waktu di mana seakan-akan kita ini dibiarin sama Tuhan gitu. Sehingga kita merasa bahwa nggak ada Tuhan. Tidak ada penyertaannya. Pada saat kita keserempet motor, jatuh, nggak ada Tuhan. Padahal Tuhan izinkan sebetulnya untuk kita menerima cobaan-cobaan itu. Ya. Nah, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya setelah dibaptis, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya mulai pelayanan di gereja, di satu gereja. Ya, gerejanya cukup besar. Saya kemudian ditahbiskan oleh gembala senior untuk menjadi gembala komsel. Dan saya melayani komsel-komsel jemaat di sekitaran Sukomanunggal, di Donowati, dan itu terus terang orang-orang yang ada di dalam gang, di dalam kampung. Ya, saya biasa berdua sama Widya naik motor karena nggak bisa masuk mobilnya. Jadi kami naik motor berdua, bawa kue, bawa aqua untuk komsel 5 orang, 10 orang, itu kami layani Bapak Ibu. Kami layani. Ya. Sehingga waktu saya menjadi gembala komsel, itu sudah semuanya pernah merasakan bagaimana kalau ada jemaat yang meninggal. Kan harus gembala komselnya yang ngelayani dulu, ngurusin malam penghiburannya bagaimana, siapa pendeta dari gereja yang melayani, apa seterusnya. Tetapi puji Tuhan, gembala komsel yang saya pimpin, yang dipercayakan kepada saya, itu menerima semua kebaikan Tuhan. Ada jemaat yang merit, kami diminta jadi saksi. Ya. Tapi yang paling dahsyat, dan ini menjadi kesaksian gembala senior saya, Pak Arifin. Di antara komsel yang berkembang, itu komsel saya. Pertama cuma 1, kemudian multiplikasi jadi 2, kemudian jadi 3. Tapi bukan itu multiplikasinya. Ya. Yang penting itu seberapa banyak jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Bukan dari gereja kita cari jemaat di sini pindahin ke gereja ini, bukan. Ini saya lakukan Bapak Ibu. Ada 9 jiwa baru yang dibaptis. Ada 9 jiwa baru yang dibaptis. Itu jadi satu fenomena di gereja itu. Dia bilang, si Abraham ini kan baru, kenapa dia bisa? Baptisnya kan di rumah salah satu petinggi gereja lah ya, di Kupang Indah sini. Dia punya kolam renang, akhirnya dibaptis. Itu jadi pembicaraan. Nah,
Seberapa banyak kita sekarang ini menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus? Ya, minimal doakan. Seperti saya masih doakan, adik saya ada 3, 2 laki, 1 perempuan di Jakarta. Ini saya masih doakan. Memang ada waktunya Tuhan juga untuk menjawab doa kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, apa sih yang kita lakukan? Ya, karena yang dihitung nanti di hari-hari terakhir kita sebelum kita naik ke surga itu pasti ada penghakiman. Berapa sih jiwa? Oh, ini cuman 1. Satunya udah gitu balik lagi. Ya. Itu yang dihitung oleh Tuhan. Karena itu jiwa-jiwa itu menjadi pondasi rumah kita nanti di surga. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, kondisi dari providence ini, God's providence, itu saya percaya tidak semua, termasuk yang ada di dalam gereja ini, tidak semua percaya bahwa pada saat kita ada di bawah, itu tetap ada tuntunan ilahi dari Tuhan. Saya percaya. Kenapa? Murid-murid juga begitu. Murid-murid juga lakukan hal yang sama. Ya, kita lihat coba di Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 4. Ayat 4. Yohanes 21 ayat 4. Yohanes 21 ayat 4. Atau kita baca dulu dari ayat pertama ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. 3, 2, 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Sama-sama 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Bapak Ibu, saya mau tanya nih sama masnya yang di depan pakai baju kaos putih. Apakah pembicaraan, slide-nya ada nggak ya? Lanjut. Nggak ada lagi ya? Nah, apakah pembicaraan
Yesus dengan murid-murid ini, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Apakah saya komunikasinya seperti ini sama ibu? Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak," jaraknya dekat begini. Jadi sebetulnya kalau kita ulangi, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, berdiri di sini, ya di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa, Bapak Ibu? Karena posisi Yesus dengan murid-murid itu sejauh 200 hasta. 200 hasta itu berapa jauh? Kalau dilihat ukurannya 200 hasta itu, satu hasta itu 0,45 meter atau 45 cm. Ya. Jadi kalau 200 hasta berarti sekitar 90 meter. Ya. Dalam pandangan saya sebagai orang normal, 90 meter, profilnya Pak Trisno sebagai gembala, pasti saya tahu. Betul Bapak Ibu. Ya kalau yang udah lanjut gitu ya, mungkin agak burem-burem dikit, tapi posturnya tahu dong. Yesus itu rambutnya cepak. Betul? Enggak ya? Rambutnya gondrong. Ya. Orang kalau dari jauh mungkin kayak saya, kumisnya nggak kelihatan. Trademarknya kan saya kumis. Ya. Yesus itu trademarknya rambutnya kan, pakainya putih. Gagah kan, tinggi juga. Ya. Jadi di komunikasi ini, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Menurut saya tidak dalam keadaan normal ini. Saya dengan ibu ini bukan 1 meter, 2 meter, 90 meter. Otomatis apalagi di pantai, desiran anginnya kan bus, bus, bus. Pastikan nada suaranya juga menurut saya ya. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Anak-anak jawabnya enggak begini. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawabnya tidak ada. Betul ya? Karena ini 90 meter loh. Nanti coba kalau pas liburan di pantai gitu ya, berteriak 90 meter, didengar enggak? Dan mungkin juga orang-orang, menurut saya begini, yang saya mau sampaikan gini, kan murid-murid ini bergaul dengan Yesus itu 3,5 tahun. Cukup tahu sebetulnya, dari segi suaranya, dari segi profilnya, tetapi mereka awalnya itu nggak tahu loh. Betul ya? Mereka awalnya nggak tahu, nggak remang-remang gitu kelihatan. Mungkin juga memang ada Tuhan menutup, ada kabutnya sedikit gitu ya. Jadi nggak jelas siapa yang berbicara. Sehingga jawabannya tidak ada. Ini jawaban yang menurut saya sangat datar. Sangat datar. Tidak ada ekspresi apa-apa. Kan kalau misalnya dia tahu Yesus gitu, kan dia, wih, Tuhan bertanya, tidak ada. Tapi Tuhan itu serba tahu. Betul ya? Dijawab di ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena setelah mujizat ini, dia mungkin tadinya menebarkan jalannya di sebelah kiri, tidak dapat. Dan nelayan itu, mereka kan orang-orang pinter, orang-orang hebat, ahli nangkap ikan. Kenapa semalaman tidak bisa dapat 1 ekor yang kecil pun? Gak ada. Tetapi setelah Yesus hadir, Yesus memerintahkan, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Berapa ekor dia bisa tangkap? 100
53. 153. Bapak Ibu. Ya. 153. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini kalau Bapak Ibu lihat di ayat selanjutnya, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, siapa nih murid yang dikasih Yesus di ayat 7 ini siapa Bapak Ibu? Ayo, yang bisa jawab dapat sepeda, nanti minta sama Pak Trisno. Yohanes. Ya, Yohanes menyampaikan, itu Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa murid yang dikasih Yesus itu, Yohanes yang akhirnya bisa melihat, mendengar, itu Tuhan. Kira-kira dari suaranya atau dari mujizatnya yang dia buat? Dari mujizatnya. Perasaan saya juga begitu. Pasti orang-orang ini ngelihat mujizatnya. Ya. Kenapa? Banyak sekali itu. Jadi dia dari tidak tahu sampai dengan akhirnya dia menjadi tahu. Walaupun taunya dalam pembelajaran saya nih, mohon maaf kalau saya salah ya. Tetapi saya melihat bahwa di ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ia adalah Tuhan, yes, karena dia memang betul-betul melakukan mujizatnya di antara orang-orang ahli. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan hebat karena pinter, karena mampu, karena di hadapan Tuhan nggak ada artinya. Di hadapan Tuhan nggak ada artinya itu. Justru pada saat kita berserah, kita merasa tidak mampu, disitulah kita mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, ini penutupnya memang saya melihat di ayat 12 ini masih ada keraguan, mereka nggak berani tanya. Dalam hati murid-murid ini yang merasakan, oh iya ini adalah Tuhan. Ya, oleh karena itu saya mau menantang Bapak Ibu sekalian. Kalau di antara Bapak Ibu, keluarganya, masih ada yang belum percaya kepada Yesus, percaya kepada terang itu. Ayo, bahkan belum dibaptis. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, hubungi Pak Trisno, ajak keluarga, ajak yang jemaat yang belum dibaptis ini untuk menyerahkan diri. Supaya terang itu ada di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Terima kasih atas undangannya. Tuhan Yesus memberkati. Pada akhir ibadah kami, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena bimbingan ilahi dari Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pakailah akan hamba-Mu Bapak Abraham sekeluarga. Kami mengucap syukur lewat firman, Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan hidup kami. Supaya kami selalu melihat mujizat penyediaan, mujizat pemeliharaan, mujizat pengadaan. Dan Engkau adalah Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih terang ilahi-Mu tetap melimpah atas kami. Dan kami mau hidup di dalamnya. Untuk membawa orang-orang yang masih di dalam kegelapan masuk dalam terang ilahi Tuhan. Baik itu kerabat, family, ataupun sahabat, teman, siapapun.
sebanyak mungkin orang kami akan bawa kepada terang sorgawi. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kehidupan. Kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan menjangkau dan mendukung semuanya. Kami mendoakan semua partner-partner pelayanan semua diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan juga bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan. Presiden yang sudah terpilih kami doakan, kami serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang akan menyertai, memimpin, membukakan jalan. Kami mendoakan Bapak Jokowi, juga wakilnya, para menteri, juga DPR, MPR, semua TNI, Polri diberikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh membawa Indonesia menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Bapak terima kasih. Kami teringat daerah gempa di Tuban dan sekitarnya. Tuhan menolong saudara-saudara kami di sana, memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Tuhan, biarlah apa yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam menangani dan mengantisipasi, Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkati dan menyatakan yang terbaik. Bapa, kami berdoa buat Indonesia, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas Indonesia, negeri yang kami cintai. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Dan biarlah sebelum kami pulang, untuk sementara kami meninggalkan gereja ini, berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan bagi kami semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang arahkan hatimu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup nikah dan keluargamu, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu, diberkatilah pendidikan dan masa depan anak-anakmu, diberkatilah engkau di setiap waktu dan di segala musim kehidupan. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.